Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 729, jika menyangkut dirimu, semuanya sudah berakhir. Mari kita lakukan bersama-sama. Ye Guan tertawa. Ya, kita tidak bisa melupakan Tuan Ta. Xiao Ta juga tertawa. Saat ini, pria berkemeja hijau tiba-tiba berkata, "Anak kecil, aku pergi." Ye Guan memandang pria berkemeja hijau dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada senior An?" Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Kamu melihat cahaya pedang yang menghilang jauh di langit berbintang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakek ini pergi begitu saja sambil berkata. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo pulang dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Klan kota, pada saat ini, di aula utama klan Zen, sekelompok orang kuat klan Zen berkumpul. Semua orang terdiam dan tampak serius. Baru saja, mereka menerima berita, hampir semua orang terkuat di suku Xianling terbunuh. Para leluhur, ini adalah perlombaan yang kuat dengan para ahli di tingkat ketuhanan 90%. Namun, mereka tidak hanya lulus Akademi Guangxuan. Zentian memandang semua orang dengan acuh tak acuh, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu?" Setelah hening beberapa saat, seorang tetua menghela nafas dengan suara rendah. "Kekuatan Akademi Guangxuan telah melampaui ekspektasi kami. Karena mereka sudah mengetahui bahwa yang mengalahkan klan Xianling kali ini bukanlah wanita dengan rok polos terakhir kali, melainkan seorang pembudidaya pedang berkemeja biru, yang juga merupakan kakek Ye Guan. Pria super kuat lainnya, kekuatan Akademi Guangxuan sungguh menakutkan." Zentian memandang semua orang dengan acuh tak acuh. "Saya akan pergi ke Akademi Guangxuan besok untuk berdiskusi dengan Master Pavilion Qin tentang klan Zen saya yang memasuki Akademi Guangxuan. Apakah Anda keberatan?" Semua orang menggelengkan kepala. Melihat pemandangan ini, Zentian mengangguk sedikit, dan batu di hatinya jatuh. Meskipun klan Zen telah memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan sebelumnya, masalah ini tertunda. Alasan utamanya adalah karena terdapat banyak suara berbeda di dalam klan. Dan sekarang, tidak ada yang punya suara lain, karena semua orang tahu betul bahwa jika Anda tidak bergabung sekarang, jika Anda bergabung di kemudian hari, Anda mungkin tidak mendapatkan pengobatan saat ini. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, "Nan Sue dan Tuan Ye." Mendengar ini, semua orang kuat dari klan Zen di aula tiba-tiba menjadi energi. Jika kedua pihak bisa menikah, niscaya akan menjadi hal yang baik bagi klan kota. Zentian berkata dengan tenang, "Ini masalah antar junior, biarkan mereka menanganinya sendiri." Dia tentu saja berharap Zen Nangsui dan Ye Guan bisa berakhir. Tapi dia juga tahu betul bahwa klan Zen benar-benar tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Biarkan alam mengambil jalannya. Saat ini, Zen Nangsui masuk. Semua orang memandang Zen Nangsui, dan semua tetua tersenyum. Sekarang status Zen Nangsui di klan Zen benar-benar berada di urutan kedua setelah pemimpin klan Zentian. Zentian juga memiliki senyuman di wajahnya. "Bagaimana pengalamanmu selama tinggal di Pavilion Xiambao?" Zen Nangsui berkata dengan suara yang dalam, "Kengerian Pavilion Xiambao jauh melebihi ekspektasi saya.
Saya harus mengatakan bahwa dia sangat terkejut setelah memasuki paviliun Xiambao. Bisnis paviliun Xiambao tersebar di seluruh alam semesta. Sungguh di seluruh alam semesta, tidak hanya itu, ia juga berkembang pesat. Yang mengejutkannya adalah paviliun Xiambao berkembang sangat pesat, tetapi sangat stabil, dan tidak ada masalah dengan dana. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa di belakang Qin Guan, ada tim super dengan jutaan orang. Semuanya adalah talenta terbaik di berbagai alam semesta. Bakat budidaya mereka mungkin tidak terlalu jahat, tetapi kemampuan bisnis dan manajemen mereka jelas merupakan yang terbaik. Ada orang yang punya uang, bisa dibayangkan betapa menakutkannya Akademi Guangxuan ini di masa depan. Zentian sedikit penasaran, bagaimana menurutmu? Zhen Nangshui menceritakan pengalamannya di paviliun Xiambao. Setelah mendengarkan kata-kata Zhen Nangshui, semua pembangkit tenaga listrik klan Zhen berpikir keras. Pada saat ini, Zentian tiba-tiba berbisik, jika tebakanku benar, Master Pavilion Qin ini sedang merencanakan sesuatu. Zhen Nangshui memandang Zentian, tata letak. Zentian mengangguk sedikit. Dia benar-benar ingin membantu Tuan Ye menyatukan alam semesta. Tidak hanya itu, dia juga membangun sistem ekonomi dan sistem peradilan. Berbicara tentang ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Klan saya harus bergabung dengan Akademi Guangxuan sesegera mungkin. Karena di masa depan, semua kekuatan harus tunduk pada metode Guangxuan. Di aula, ekspresi semua pria kuat dari klan Zhen sangat serius. Karena mereka juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Sekarang mereka memang bisa memilih untuk tidak bergabung. Lagi pula Tuan Ye sedang memikirkannya. Tapi jika klan kota ingin bergabung lagi di masa depan, saya khawatir tidak akan sesederhana itu. Yang terpenting mereka juga takut. Bagaimanapun, perasaan manusia akan memudar. Zhen Nangshui tiba-tiba berkata, saya kembali kali ini untuk memberitahu Anda kabar baik. Zentian buru-buru bertanya, apa kabar baiknya? Zhen Nangshui tersenyum dan berkata, Master Pavilion Qin meminta saya untuk bertanggung jawab atas kamar dagang di alam semesta kita. Tidak hanya itu, dia juga meminta saya datang ke kota kami untuk merekrut talenta. Setelah mendengar kata-kata Zhen Nangshui, semua anggota klan Zhen yang kuat di aula menjadi sedikit bersemangat. Semakin besar kekuatan yang dimiliki Zhen Nangshui di paviliun Xiambao, semakin bermanfaat bagi klan Zhen. Zhen Nangshui melanjutkan, alasan saya kembali kali ini adalah untuk membawa beberapa orang dari klan ke paviliun Xiambao untuk belajar dan berkultivasi. Zentian tersenyum dan berkata, kamu dapat memilih salah satu orang di klan. Zhen Nangshui mengangguk sedikit, lalu berkata, selain itu, saya juga ingin mendapatkan dukungan dari pemimpin klan. Zentian tersenyum dan berkata, katakan padaku. Zhen Nangshui berkata, ketua klan, saya ingin orang-orang di klan mulai mempelajari metode Guan Yuan. Zentian sedikit terkejut. Metode Guangxuan? Zhen Nangshui mengangguk. Di paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan, metode Guangxuan harus diikuti. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah sebagian besar generasi muda klan Zhen saya terbiasa dengan kebebasan. Jika mereka diizinkan pergi mematuhi Guangxuan Dharma dan ditahan, mereka. Zentian tiba-tiba berdiri. Jika kita tidak mengambil inisiatif untuk berubah sekarang, apakah kita harus menunggu orang lain memaksa kita untuk berubah di masa depan? Begini perintahnya, mulai hari ini, tidak hanya generasi muda dari klan Zentian kami, tetapi generasi yang lebih tua juga harus mempelajari metode Guangxuan. Metode Guangxuan lebih tinggi dari metode keluarga klan saya.
Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, tidak hanya itu. Mulai sekarang, klan kota kita harus sepenuhnya mendukung pedoman dan kebijakan Akademi Guangxuan, dan mengikuti jalur Akademi Guangxuan dengan teguh. Di aula, semua orang kuat dari klan Zen tetap diam dan tidak keberatan. Zentian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar aula, dan berkata dengan lembut, semuanya, saya tahu akan ada banyak masalah ketika kita mulai berubah, tapi ini adalah peluang bagi kota kita. Selama kita memanfaatkannya, kita kota ini akan memiliki masa depan cerah, menjadi kekuatan super. Sederhananya, jika nenek moyang mengantri, maka keturunannya akan menikmati keberkahan. Tapi Zentian tidak tahu bahwa karena keputusannya sekarang, lama sekali di masa depan, klan Zentian akan menjadi kekuatan teroris super di alam semesta. Kota Guangxuan, setelah Ye Guan kembali ke kota Guangxuan, dia ingin pergi ke Annanjing untuk terus berlatih, tapi Qin Guan memanggilnya. Di aula, hanya ada dua orang, ibu dan anak, Qin Guandao, kakekmu sudah pergi. Ye Guan mengangguk, ayo pergi. Qin Guan tersenyum dan berkata, apa yang dia katakan padamu? Ye Guandao, beberapa hal tentang dunia ini, dan arah yang harus diambil di masa depan. Qin Guan tiba-tiba merasa sedikit emosional. Ayahmu tidak memperlakukanmu sebaik saat itu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayah dan kakek saat itu. Qin Guan berkata dengan lembut, kamu juga harus tahu bahwa kakekmu telah hidup bebas sejak dia masih kecil. Jadi dia juga membesarkan ayahmu. Tetapi hidup bebas ini tidak seperti milikmu. Dia sangat teliti sehingga, milikmu ayah hampir tidak memiliki rasa kasih sayang keluarga. Salah satu alasan mengapa dia memperlakukanmu seperti ini adalah untuk menebus kesalahannya saat itu. Ye Guan terdiam. Qin Guan tersenyum dan berkata, sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi juga nenek moyang klan yang sangat menjagamu. Kamu tahu, ayahmu hampir putus dengan klan yang saat itu. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mendengar Guru Ta menyebutkan masalah ini. Qin Guandao, justru karena alasan inilah kami nantinya tidak berani membiarkan Anda melangkah terlalu jauh. Tetapi pada saat yang sama kami takut Anda akan menjadi playboy seperti itu. Jadi dari awal hingga sekarang, kami telah melakukannya, mencari keseimbangan tapi harus dikatakan, itu sulit. Ye Guan tersenyum dan berkata, Bu, aku bisa menjalani sisa perjalanan dengan baik. Qin Guan tersenyum dan berkata, saya percaya padamu. Ye Guandao, ibu datang kepadaku. Apakah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Qin Guan mengangguk, ceritakan kepada kami tentang rencana masa depan kami. Ye Guan mendengarkan dengan tenang. Qin Guandao, alam semesta Guangxuan, alam semesta sejati, sungai waktu yang panjang, era lama, pada dasarnya berada di bawah kendali kita sekarang. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap Ye Guan dan tersenyum. Apakah kamu tahu apa konsep ini? Ye Guan berkedip dan tidak berkata apa-apa. Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jumlah total makhluk hidup di tempat ini setidaknya ratusan juta. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Qin Guan menambahkan, di Akademi Guangxuan kami, ada banyak sekali kekuatan. Kekuatan-kekuatan ini rumit dan kontradiktif. Meskipun saat ini belum ada wabah, itu karena kami menekannya. Tetapi jika suatu hari nanti di antara kita yang jika pemimpinnya tidak ada di sini, maka Akademi Guangxuan kita yang besar akan berada dalam kekacauan seperti banjir yang meluap, dan pada saat yang sama, seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan.
Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, seperti dewa. Qin Guan mengangguk sedikit. Ya, kegagalan Senyi adalah karena dia terlalu percaya pada bangsanya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa sifat manusia itu serakah. Ketika dia ada di sana, dia bisa menekan segalanya. Tapi begitu dia tanpa itu, orang-orang di bawah pasti akan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Kamu harus menyadari hal-hal ini. Ye Guan Dao, Bu, apakah kamu akan pergi? Qin Guan tersenyum dan berkata, iya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kemana harus pergi? Qin Guan Dao, karena kakekmu, sebuah peradaban mengundang saya untuk menjadi tamu, dan saya memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Ye Guan tiba-tiba penasaran, peradaban apa? Qin Guan Dao, peradaban yang kembali masih jauh dari kita. Ye Guan hendak berbicara tetapi berhenti. Qin Guan tersenyum dan berkata, mau ikut denganku? Ye Guan mengangguk. Qin Guan tersenyum tipis. Tidak, masih banyak hal yang harus kamu tangani selanjutnya, seperti Xiao Jia dan Chisu. Mereka akan segera melahirkan. Ye Guan berkedip, generasi berikutnya dari orang-orang yang ditakdirkan. Qin Guan tersenyum dan kemudian berkata, ini akan berakhir ketika kami sampai padamu. Bab 730, cendekiawan bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Itu di sini, Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, keluarga kita, tidak akan ada lagi orang yang ditakdirkan. Qin Guan sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Ye Guan tersenyum, oke, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut orang yang ditakdirkan ini. Qin Guan Dao, sebelum saya pergi, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ye Guan sedikit penasaran, ada apa? Qin Guan tersenyum dan berkata, dewa para dewa. Ye Guan tercengang. Selama periode waktu ini, dia telah berperang melawan keluarga Shen dan para leluhur, jadi dia mengabaikan jajaran dewa ini. Qin Guan Dao, saya baru saja mendapat kabar bahwa kuil tidak mau menyerah, jadi kita harus pergi ke sana sendiri. Ye Guan Dao, oke, masalah dengan jajaran dewa juga harus diselesaikan. Qin Guan berdiri dan pergi bersama Ye Guan, alam dewa. Tentu saja, urusan keluarga Shen dan para leluhur tidak dapat disembunyikan dari para dewa. Saat ini, semua dewa berkumpul di kuil. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana melawan Akademi Guangxuan. Pemimpinnya adalah dewa penguasa kuil saat ini. Dia duduk di atas tahta dan menatap para dewa di sekitarnya. Bertarung, para dewa terdiam. Akademi Guangxuan ini pertama-tama menghancurkan keluarga Shen, kemudian menghancurkan tanah air kuno, dan sekarang mengalahkan klan Xianling. Bagaimana cara mengejanya? Kecuali Senyi terlahir kembali, mustahil kuil saat ini mengalahkan Akademi Guangxuan. Melihat keheningan para dewa, Tuhan Allah menambahkan, senior bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Kamu tidak bisa benar-benar menyerah, kan? Menyerah, para dewa saling memandang, tentu saja mereka tidak mau menyerah. Bergabunglah dengan Akademi Guangxuan dan patuhi metode Guangxuan. Ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, dalam situasi saat ini, kita tidak memiliki banyak peluang untuk memenangkan perang, tetapi menyerah. Semua orang tidak mau. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan. Sudah waktunya bagi semua orang untuk bubar dan mencari jalan keluarnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, para dewa lainnya tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Lari saja.
Tentu saja mungkin saja, selama mereka melarikan diri dan bersembunyi, tidak akan mudah bagi Akademi Guangxuan untuk menemukan mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka rela kabur begitu saja seperti ini? Bagaimanapun, mereka telah mengoperasikan dunia ilahi ini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, pemimpin para dewa tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu tidak bisa melawan dan kamu tidak mau menyerah. Jadi apa yang ingin kamu lakukan?" Di aula, para dewa saling memandang, dan akhirnya, para dewa pergi satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya Dewa Guru yang tersisa di seluruh kuil. Melihat kuil kosong di depannya, Dewa Tuhan perlahan menutup matanya. Jajaran candi yang didirikan oleh Sang Guru pernah benar-benar tidak ada lagi pada saat ini. Pada saat ini, dua orang tiba-tiba berjalan keluar aula di kejauhan. Itu adalah Qin Guan dan Ye Guan. Ketika Ye Guan masuk ke aula dan melihat Dewa Tuhan, dia tertegun dan berkata, "Kamu." Tuhan Allah perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Guru." Wajah Ye Guan sangat terkejut. "Damei, wanita di depanku ternyata adalah Lin Damei." Ye Guan sedikit bingung. Tuhan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu terkejut?" Wajah Ye Guan penuh keraguan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Damei menghampiri Ye Guan sambil tersenyum. "Apalagi yang terjadi, itu hanya apa yang kamu lihat." Ye Guan menoleh untuk melihat Qin Guan. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Gadis ini sekarang adalah Dewa Kuil." Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Lin Damei sebenarnya adalah Dewa Kuil. Ini sangat mengejutkannya. Lin Damei berkata dengan lembut, "Sekarang kuil sudah tidak ada lagi. Anda dapat langsung mengambil alih dunia dewa ini." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Damei, kamu." Lin Damei tersenyum dan berkata, "Saya adalah murid Guru Senyi. Ketika saya bertemu Anda di Gua Senyi, itu adalah plot yang saya rencanakan karena saya ingin melihat orang seperti apa yang dipilih Guru." Ye Guan tersenyum pahit. Lin Damei tersenyum dan berkata, "Kamu sangat baik, Guru tidak salah menilai orang, dan saya juga yakin kamu dapat membangun tatanan baru." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memeluk Ye Guan dengan lembut dan berkata, "Ayo." Ye Guan tercengang. Lin Damei berjalan keluar. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Mau kemana?" Lin Damei berkata dengan lembut, "Berkeliaran." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak tinggal di akademi dan membantuku?" Lin Damei tersenyum dan berkata, "Saat aku lelah mengembara, aku akan kembali padamu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Ekspresi Ye Guan rumit. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Ini agak mengejutkan." Awalnya, dia siap menggunakan kekerasan ketika dia datang ke sini, tapi dia tidak menyangka bahwa semua dewa di jajaran dewa telah melarikan diri. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, "Dewa-dewa itu selalu merupakan bahaya yang tersembunyi." Qin Guan mengangguk sedikit. "Ini bahaya tersembunyi, tapi tidak perlu khawatir. Kekuatan para dewa itu tidaklah lemah. Jika mereka benar-benar bersembunyi, akan sulit bagi Akademi Guangxuan untuk membasmi mereka sepenuhnya." Ye Guan tiba-tiba menatap Qin Guan, "Kapan ibu akan pergi?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Segera." Ye Guan tercengang. Qin Guan tiba-tiba berkata, "Xiao Ai, An Yu." Suara itu jatuh, dan Xiao Ai serta An Yu muncul di sampingnya. "Qin Guan Dao, Anda dapat bertanya kepada Xiao Ai tentang masalah di Paviliun Xiambao, dan Anda dapat bertanya kepada An Yu tentang banyak hal di akademi. Dan kemudian,
Mereka perlahan akan memberitahu Anda segalanya tentang Paviliun Xiambao dan Akademi. Awalnya saya ingin menyerahkannya kepada Anda nanti. Tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menyerahkannya kepada Anda terlebih dahulu dan membiarkan Anda meneruskannya. Ye Guan sedikit enggan untuk menyerah, Ibu. Qin Guan tersenyum tipis. Bagaimanapun, kamu masih harus berjalan sendiri di jalan selanjutnya. Tentu saja, Ibu akan muncul di sisimu saat kamu membutuhkannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Qin Guan dengan lembut mengusap kepala Ye Guan, dan kemudian berkata, "Ketika kamu melangkah ke alam Sinto, jalur kultivasimu benar-benar dimulai, dan jalannya akan menjadi semakin sulit. Tapi Ibu percaya padamu, kamu bisa melakukannya." Ye Guan sedikit mengangguk, "Aku tidak akan mengecewakanmu." Qin Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan pernah kecewa padamu. Ibu tetap mengatakan hal yang sama. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak ingin mempedulikan hal-hal ini, Ibu akan mendukungmu. Singkatnya, aku akan mendukung kamu dalam apapun yang kamu lakukan." Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Qin Guan berkata dengan lembut, "Saya akan melanjutkan dan mencari jalan untuk Anda. Saya akan kembali setelah saya selesai." Ye Guan mengangguk. "Oke." Qin Guan tersenyum lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang. Di aula, Ye Guan terdiam lama dan kemudian berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat." Anyu buru-buru berkata, "Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk membuat pengaturan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Anyu membungkuk sedikit, lalu melangkah ke samping. Ye Guan memandang Xiao Ai di sampingnya, "Bu, bisakah kamu memberitahuku sesuatu?" Xiao Ai mengangguk. "Paviliun Xiambao kami sekarang memiliki jutaan cabang di seluruh alam semesta. Dan pemindahan personel serta penunjukan jutaan toko ini sekarang diputuskan oleh Anda, Tuan Muda. Oleh karena itu, selanjutnya Anda akan sangat sibuk." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah aku harus melakukan semua ini sendiri?" Xiao Ai mengangguk sedikit. Membutuhkannya, Ye Guan tersenyum pahit. "Maka ini bukanlah kesibukan biasa." Xiao Ai berkata, "Yang dimaksud oleh Master Paviliun adalah Anda dapat mengabaikan masalah di Paviliun Xiambao. Tetapi Anda harus menyadarinya untuk mencegah Anda mendelegasikan kekuasaan secara berlebihan dan menyebabkan masalah internal." Ye Guan berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, "Ya, jika Anda mendelegasikan terlalu banyak kekuasaan, kemungkinan besar Anda akan menghadapi masalah besar di masa depan." Xiao Ai melanjutkan, "Selain itu, saya memiliki ratusan departemen di Paviliun Xiambao. Yang paling penting adalah Paviliun Bela Diri, Paviliun Yin, dan Akademi Sains dan Teknologi. Saya bertanggung jawab atas Akademi Sains dan Teknologi, Paviliun Yin. Anyu bertanggung jawab atas Paviliun, dan Nona An bertanggung jawab atas Paviliun Wu untuk saat ini. Tetapi dia akan segera pergi, jadi Anda harus mencari orang lain untuk mengambil alih. Selain itu, Paviliun Xiambao juga memilikinya pasukannya sendiri, bernama Penjaga Abadi, yang dibangun oleh Master Paviliun sendiri, dan Nona An selalu bertanggung jawab atas pelatihan." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah semua Xiao Jia ini tahu?" Xiao Ai mengangguk, "Saya tahu. Sebelum Master Paviliun datang, saya sudah menjelaskan hal ini kepada Master Paviliun Jia." Ye Guan tersenyum tipis. "Sepertinya Ibu juga tahu kalau aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus ini." Saat dia mengatakan itu,
Dia melihat ke arah Xiao Ai dan berkata, "Lanjutkan." Xiao Ai mengangguk, lalu melanjutkan menjelaskan segala sesuatu tentang paviliun Xiambao kepada Ye Guan. Dan ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, karena saat ini dia menemukan bahwa paviliun Xiambao lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pada awalnya, dia hanya mengira paviliun Xiambao adalah kamar dagang. Sekarang sepertinya dia benar-benar menganggap paviliun Xiambao terlalu sederhana. Kamar dagang paviliun Xiambao tersebar di seluruh alam semesta. Dengan kata lain, paviliun Xiambao telah membentuk sistem perekonomian yang lengkap di seluruh alam semesta. Sederhananya, paviliun Xiambao dapat mengendalikan harga barang di seluruh alam semesta. Apa konsep ini? Jika paviliun Xiambao menginginkan uang, ia dapat menjarahnya dari semua makhluk di alam semesta. Tentu saja, Qin Guan tidak melakukan itu. Niat awalnya mendirikan paviliun Xiambao secara alami bukan hanya demi uang, tetapi untuk stabilitas, dan untuk membuat seluruh alam semesta menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Pada saat ini, Ye Guan benar-benar mengerti mengapa Qin Guan ingin Xiao Ai memberitahunya hal ini. Dia bisa mengabaikan banyak hal, tapi dia harus memahami kekuatan sebenarnya dan aspek menakutkan dari paviliun Xiambao. Uang, bagi keluarga yang sekarang ini hanyalah angka. Untuk menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan baru, inilah yang ingin dilakukan keluarga Yang. Memikirkan hal ini, Ye Guan merasa sedikit rumit. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tanpa bantuan ibunya dan klan Yang, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia tidak akan dapat membangun tatanan baru. Untuk membangun suatu ketertiban, tidak cukup hanya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Dia harus membangun kekuatan yang besar dan membiarkan banyak orang membantunya. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Akademi sekarang dikelola oleh kabinet." Xiao Ai mengangguk. Akademi untuk sementara berada di bawah kendali kabinet akademi. Setelah Tuan Muda kembali, seseorang akan melaporkan kepadamu tentang situasi akademi. Ye Guan berkata dengan lembut, "Tiba-tiba aku merasa sedikit stres." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi itu bukan hal yang buruk. Ayo kembali ke Guangxuan Universe. Saatnya kembali dan bertemu Xiao Jia dan banyak teman lama. Namun, saat dia menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kekuatan misterius yang menakutkan tiba-tiba mencegatnya. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan menariknya keluar dari terowongan ruang dan waktu, bersambung.